Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati dengan NIM 51119129. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester atau UAS mata kuliah Kapita Selekta Jurnalistik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Media Sucaya MSI selaku dosen pengampu yang telah memberikan pengajaran selama 1 semester. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indrianti Azhar Firdausi, MIKOM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Di video ini, saya akan membahas mengenai mengapa televisi menayangkan program acaranya di YouTube dari sisi produksi berita, distribusi berita, dan pendapatan media. Kemajuan teknologi berdampak cukup kuat pada industri media massa. Teknologi dapat mendorong beberapa cara komunikasi yang baru untuk mendapatkan konsumsi masyarakat. Teknologi dapat mengubah isi atau muatan media dan dapat mengubah bentuk media yang ada. Hal ini berkaitan dengan adanya ekonomi politik media. Ekonomi politik media adalah kajian media yang mempelajari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi halayak, di mana halayak bebas untuk melakukan interpretasi terhadap media tersebut. Pendekatan ekonomi politik kritis menyoroti masalah produksi, distribusi, dan konsumsi media yang dipandang berada dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi. Termasuk di dalam sebuah organisasi media massa terjadi dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Perluasan dominasi perusahaan media dilakukan dengan meningkatkan kuantitas atau kualitas produk yang dilakukan di bawah arahan pemilik modal. Perluasan dominasi pada organisasi media tersebut ditempuh dengan mendominasi produksi isi media yang sejalan dengan target-target pemilik modal. Hal ini berkaitan dengan alasan mengapa televisi menayangkan program acaranya di YouTube. Alasan lainnya karena untuk menjalankan amanat dari pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghasilkan siaran televisi yang lebih berkualitas, jernih, dan bersih bagi masyarakat. Contohnya pada stasiun televisi Surya Citra Televisi atau SCTV. Kita akan membahas bagaimana proses produksi media, distribusi media, dan pendapatan media. Surya Citra Televisi atau SCTV tumbuh dengan pesat dan memantapkan dirinya sebagai sebuah stasiun televisi yang paling dikenal di Indonesia. Hal ini terbukti melalui 47 stasiun transmisi, SCTV mampu menjangkau 240 kota dan menggapai sekitar lebih dari 175 juta potensial pemirsa. Dinamika ini terus mendorong SCTV untuk selalu mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia agar dapat senantiasa menyajikan layanan terbaik bagi pemirsa dan mitra bisnisnya. Yang pertama ada produksi berita. Produksi berita adalah kegiatan yang dilakukan guna memberikan suguhan berita yang sesuai dengan karakteristik suatu berita. Sehingga, dengan begitu proses produksi suatu berita menjadi hal yang penting sebelum berita tersebut ditayangkan dalam sebuah media dan disampaikan kepada halayak. Yang pertama ada tahap praproduksi atau tahap perencanaan yang merupakan tahap yang sangat penting karena tahap ini merupakan tahap perencanaan dari serangkaian kegiatan produksi yang akan dilaksanakan. Jika tahap ini dilakukan dengan rincian yang baik, hasilnya akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua adalah tahap produksi atau tahap peliputan, merupakan seluruh kegiatan liputan berita baik di studio maupun di lapangan. Kemudian yang ketiga ada tahap pasca produksi atau tahap penyuntingan, yaitu merupakan segala sesuatu kegiatan usai peliputan. Penulisan naskah, editing atau penyuntingan, pengisian suara sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan produksi berita. Yang pertama ada ide peliputan. Ide peliputan muncul dalam sebuah rapat redaksi. Rapat yang terdiri dari produser program, koordinator liputan, koordinator kamerawan, presenter, dan produser eksekutif yang membicarakan sebuah ide liputan dan menimbangnya dari segala sisi. Pembicaraan termasuk informasi yang harus diperoleh, gambar yang harus direkam, dan narasumber yang harus diwawancarai. Yang kedua, tahap peliputan. Tahap peliputan merupakan ide yang telah disepakati oleh rapat redaksi, dikerjakan oleh reporter dan kamerawan untuk menggali fakta dari lapangan maupun narasumber melalui koordinator liputan. Perkembangan di lapangan akan terus dipantau untuk memastikan ketersediaan materi saat siaran. Yang ketiga ada tahap pembuatan rundown. Beberapa jam menjelang siaran, redaksi sekali lagi berkumpul dalam sebuah rapat bernama budgeting. Korlip atau koordinator liputan menyampaikan perolehan berita kepada produser program yang kemudian menyusunnya dalam sebuah rundown acara. Rapat sekali lagi mengevaluasi urgensi berita yang akan ditayangkan.
Setelah melihat kesesuaian dengan perintah rapat redaksi di awal, juga menyinkronkannya dengan situasi terkini. Tahap selanjutnya adalah tahap pembuatan naskah, di mana setelah rundown disetujui, reporter yang beritanya akan ditayangkan segera menyiapkan naskah. Dalam proses ini, reporter harus mempertimbangkan ketersediaan gambar yang akan mendukung laporannya. Selain itu, reporter perlu memastikan cuplikan wawancara agar sesuai dengan naskahnya. Setelah naskah selesai, produser akan memeriksanya baik dari segi isi maupun bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dasar penulisan naskah. Penggunaan tata bahasa atau istilah yang keliru dapat menyebabkan perbedaan arti. Tahapan selanjutnya adalah penyuntingan gambar. Naskah yang telah melewati proses editing kemudian berlanjut ke ruang penyuntingan gambar. Editor adalah penanggung jawab proses pemanduan naskah dan gambar. Dalam tahap ini, segala aspek teknis gambar yang akan hadir ke depan penonton harus diperhitungkan. Kondisi yang tidak sesuai standar seperti gambar biru, tidak fokus, sebaiknya tidak dipakai pada hasil berita. Dalam tahap ini, editor seharusnya bekerja sama dengan reporter dan kamerawan liput untuk memadukan gambar terbaik. Tahapan yang terakhir adalah tahap proses siaran atau penayangan. Inilah proses akhir dari rangkaian persiapan penayangan program. Hasil liputan yang telah diedit atau dalam bentuk siap tayang akan disusun sesuai daftar rundown. Para awak master control menyiapkan peralatan pendukung untuk menayangkan program ini, sementara presenter mempersiapkan diri untuk membawakan program itu. Dari tahapan-tahapan produksi berita tersebut dapat disimpulkan bahwa proses produksi berita sangat mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi maupun penyajian hasil karyanya kepada audiens. Informasi atau pesan yang disampaikan harus faktual dan mengandung nilai penting serta menarik untuk dikonsumsi halayak. Dalam proses produksi yang bersifat terikat dengan waktu, proses perencanaan, proses produksi, dan proses editingnya harus dilakukan secara cepat karena produksi berita seperti ini mengejar nilai aktualitas berita. Distribusi berita. Pengertian dari distribusi berita adalah proses pengiriman konten berita untuk menjangkau lebih banyak orang. Distribusi berita sama pentingnya dengan produksi berita, karena untuk meluaskan jangkauan siaran dengan biaya produksi yang lebih terjangkau. Surya Citra Televisi atau SCTV melakukan perubahan distribusi siaran dengan mengunggah konten tayangannya di YouTube, sehingga konten beritanya dapat tersebar luas, dapat ditonton di mana saja dan kapan saja. Penonton tidak perlu langganan berbayar, cukup membuka situs yang mendistribusikan tayangan melalui akun. YouTube pada dasarnya adalah layanan yang diberikan untuk membantu para pembuat konten atau YouTubers mendapatkan layanan seperti monetisasi, promosi, atau membantu penanganan hak cipta di situs YouTube. Distribusi yang digunakan adalah Content Aggregator atau CA, karena merupakan network yang berbeda dari sejumlah jenis network yang ada, biasanya terfokus pada satu genre atau jenis konten tertentu. Jenis network yang ada di YouTube, Content Aggregator ini adalah salah satu yang umum digunakan karena penggunanya mudah dan pemilik akun dapat memilih salah satu fokus dari tayangan yang akan diunggah. Stasiun televisi yang menggunakan network ini dapat memilih genre news atau untuk mempermudah kita membuat konten tayangan mereka ditemukan melalui mesin pencarian. Setiap tayangan yang diupload dapat dilengkapi dengan hashtag atau biasa disimbolkan dengan tanda hashtag untuk menentukan tema atau kata kunci tertentu yang memudahkan mesin pencarian untuk mengklasifikasi setiap tayangan sesuai dengan kata kunci langsung atau tema yang besar yang lebih umum. Pendapatan media. Pengertian dari pendapatan media adalah jumlah pemasukan yang didapat atas jasa yang diberikan perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk, jasa, dan iklan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi sebuah perusahaan media. Perusahaan pengelola stasiun televisi SCTV, PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA membukukan pertumbuhan pendapatan yang didukung oleh naiknya pendapatan iklan dari BRI Liga 1 dan segmen lainnya selama periode ini. Entitas grup MTEK tersebut mencatatkan pendapatan sebesar 3,16 triliun pada semester 1 tahun 2022, kemudian naik sebesar 7,33% year on year atau YoY dari sebelumnya sebesar 2,95 triliun pada semester 1 tahun 2021. Pendapatan neto berasal dari pendapatan iklan sebesar 3,29 triliun, kemudian naik sebesar 2,68% dibandingkan dengan 3,20 triliun pada semester 1 tahun 2021. Sementara itu, pendapatan lain-lain selama periode ini mencapai 504,89 miliar, 37,32% lebih tinggi daripada semester 1 tahun 2021 sebesar 367,65 miliar. Namun ada potongan penjualan sebesar 635,2 miliar.
SCTV bergabung di channel YouTube pada tanggal 2 Desember tahun 2011, yang saat ini telah memiliki 18,9 juta subscriber. Berikut ini adalah contoh salah satu program berita yang ditayangkan pada channel YouTube SCTV. Wow, salut banget deh sama Bang Ucok Baba. Semoga kerja kerasnya jadi berkah ya Bang ya, amin. Dan buat Ayu Ting Ting dan juga Zaskia Gotik, udah deh gak usah iri-irian, dibawa happy aja ya kan, selama gak ngerugiin orang lain. Tuh juga dua-duanya sama-sama cantik gitu ya Beb ya. Oke deh, langsung aja kita simak segmen Newsmaker. Ada kabar heboh yaitu Indra Bekti terpaksa pasang selang di kepalanya. Diduga masih ada cairan di kepala yang bikin penglihatan Bekti terganggu. Duh, bener nggak ya kalau Bekti ini masih belum stabil dan masuk ke ruang ICU lagi? Dan kayak apa ya khawatirnya keluarga Bekti terima kenyataan kalau ternyata Kak Bekti belum banyak respon dan aktivitas. Jangan kemana-mana, status selebritis akan kembali lagi. Jadi kenapa dipasang selang itu karena kemarin itu ada cairan di kepala yang memang tidak bisa terserap maksimal sama otaknya. Jadi cairannya itu harus dibuang. Maka dipasang selang ini tujuannya untuk membuang cairan-cairan yang berlebih di kepalanya ini, dibuang itu disalurkan ke saluran pembuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak stasiun televisi yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik, proses produksi, dan proses distribusinya yang berbeda-beda. Dengan adanya perkembangan industri stasiun televisi memberikan dampak positif seperti sajiannya lebih bervariatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.